What the hell was that? Halo teman-teman Lopo Film, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang. Amin. Nah, di pertemuan kali ini akan ada alur film yang berjudul Cloverfield yang pertama rilis tahun 2008 lalu. Di mana di malam pesta perpisahan seorang karyawan terbaik dari sebuah perusahaan, pada malam itu malah terjadi serangan mencekam dari monster asing di kota New York. Bagaimanakah cara mereka agar selamat dari serangan monster ini? Nah, santaikan diri kalian. Ayo kita mulai. Sepanjang film ini, penampakan filmnya hanya berasal dari kamera yang dipegang oleh salah satu karakter dalam film yang bernama Hut. Jadi kita akan ikut merasakan ketegangan yang dialami para pemeran dalam film ini. Malam itu akan diadakan pesta besar untuk pelepasan seorang karyawan terbaik bernama Rob. Rob sendiri akan pergi untuk bekerja ke negara Jepang. Oleh karena itu, saudaranya yaitu Hut akan mengabadikan momen pesta itu dengan kameranya. Dan ini adalah Jason yang juga saudara tertua dari Rob dan Hut. Singkat waktu saat acara pesta baru dimulai, Hut mulai berkeliling untuk meminta para tamu untuk mengucapkan selamat kepada Rob. Termasuk seorang wanita cantik bernama Lily. Ia adalah pacar dari Jason. Di balik itu semua, Hut terus memperhatikan seorang wanita yang telah lama ia sukai. Hingga akhirnya Hut memberanikan diri untuk mendekati wanita yang bernama Marlena ini. Hey Rob, Marlena, stop. That's something like you're president of something. Surprise! Surprise! Dan inilah si karyawan terbaik yang akan pindah ke negara Jepang, yaitu Rob. Rob tampak bahagia dengan semua dukungan yang diberikan oleh rekan-rekan kerjanya. Sebenarnya Rob sedang mencari-cari seseorang, hingga seseorang itu pun datang ke pestanya. Ia adalah seorang wanita bernama Beth, gebetan Rob. Namun Beth datang dengan seorang pria ke pesta perpisahan itu. Tak dapat dipungkiri, muka si Rob pun langsung berubah menjadi kecewa melihat wanita yang ia cintai datang dengan pria lain. Namun Hut membantu Rob dengan meminta Beth untuk memberikan salam perpisahan secara pribadi. Tapi Rob datang lalu mengajak Beth untuk keluar rumah dan di sana terlihat Rob dan Beth tidak baik-baik saja. Setelah itu Beth terlihat langsung pulang dari pesta yang baru saja dimulai itu bersama cowok barunya. Seperti para pria yang sedang galau lainnya, Rob pun menumpahkan curhatannya kepada Jason dan Hut. Tapi tiba-tiba Beth McIntyre is like... Oh God! Oh my God! Ya, terjadi guncangan dahsyat yang membuat tamu pesta pun ketakutan. Lalu diberitakan bahwa terjadi ledakan di pelabuhan kota New York karena terbaliknya sebuah kapal tanker di dekat patung Liberty. Mereka semua pun menuju atap gedung untuk melihat apa yang telah terjadi di pelabuhan. Tiba-tiba terjadi ledakan besar, di mana seperti hujan meteor menyerang gedung-gedung di sekitar pelabuhan. Yang tentu saja membuat semua orang berlari kembali masuk ke dalam gedung untuk melindungi diri. Seluruh warga kota berlari ke jalanan dan tiba-tiba sebuah benda terlempar dahsyat yang ternyata itu adalah kepala dari patung Liberty. Tak selesai di sana, sekilas terlihat sosok raksasa yang menabrak sebuah gedung besar yang mengakibatkan ledakan asap yang amat besar. Hut, Jason, Lily, dan Rob bersembunyi di sebuah supermarket. Mereka kemudian keluar dan melihat keadaan kota yang sudah sangat kacau balau. Mereka juga bertemu dengan Marlena yang terkena efek dari ledakan barusan. Semua orang bertanya-tanya tentang makhluk yang mengakibatkan semua itu sambil menjauh dari lautan. Polisi dan petugas paramedis pun berdatangan untuk menyelamatkan para warga.
Para warga pun dievakuasi dan harus melewati jembatan Brooklyn, di mana para militer pun telah datang untuk membantu semua warga. Sekarang, Hart, Rob, Marlena, Lily, dan Jason telah berjalan di tengah jembatan Brooklyn. Dan di tengah kepanikan itu, Rob mendapat telepon dari Beth yang mengatakan bahwa ia sekarang berada di apartemennya, ia terjebak dan tidak bisa bergerak. Tiba-tiba muncul sosok tangan makhluk raksasa yang menghancurkan jembatan Brooklyn. Di mana si Jason yang telah berada di tengah jembatan pun harus tewas terkena tangan dari si monster itu dan jatuh ke bawah jembatan Brooklyn tersebut. Semua berlari menjauh dari jembatan dan Rob dan kawan-kawan gagal untuk menyeberang. Lily begitu terpukul karena kejadian yang merenggut nyawa Jason pacarnya itu. Namun mereka harus tetap pergi menjauh dari tempat yang berbahaya itu. Berbeda dengan Rob, melihat handphonenya yang mati, ia berlari ke sebuah toko elektronik untuk mencari baterai. Dan berita pun telah menyiarkan pihak militer memulai peperangan dengan monster raksasa tersebut. Yang lebih mengejutkan lagi, monster raksasa itu juga mengeluarkan monster-monster kecil yang agresif dari dalam tubuhnya. Sementara itu, Rob yang telah mendapatkan baterai baru kembali dapat menghubungi Beth yang mengatakan bahwa ia sedang terjebak dan berdarah-darah. Ya, mungkin karena sudah sangat cinta, Rob malah menuju apartemen Beth yang kebetulan berada di zona yang sangat berbahaya. Hart dan kawan-kawan tentu saja melarang Rob untuk pergi. Namun sebenarnya Rob juga tidak meminta mereka untuk mengikutinya. Namun pada akhirnya, Hart, Lily, dan Marlena mengikuti Rob menuju apartemen Beth. Namun di perjalanan tiba-tiba, monster itu semakin terlihat jelas dan benar-benar serangan perang telah dilancarkan para tentara. Rob menemukan jalan pintas menuju apartemen Beth, yaitu melalui kereta bawah tanah. Hart dan kawan-kawan tengah syok karena melihat monster penghancur kota dengan jarak yang cukup dekat barusan. Dan sekarang mereka harus berjalan kaki menyusuri terowongan rel kereta api yang gelap gulita. Hanya senter di kamera Hart lah yang membantu menerangi jalan mereka sambil beberapa kali terdengar suara-suara aneh. Dan keanehan lain muncul ketika banyak sekali tikus-tikus yang berlari ke arah yang sama. Dan ternyata ada beberapa anak-anak monster telah tiba di sana dan ingin menyerang Hart dan kawan-kawan. Mereka mencoba berlari dan memberi perlawanan hingga tiba di stasiun berikutnya. Namun Marlena sendiri terkena gigitan dari para monster itu. Setelah membersihkan luka Marlena dengan air, Hart dan kawan-kawan menyusuri stasiun yang terlihat sangat sepi itu. Terlihat ada beberapa mayat di sana hingga tiba-tiba ya, mereka hanya para tentara yang akan mengevakuasi Hart dan kawan-kawan. Rob mengatakan pada pemimpin tentara di sana bahwa mereka sedang menuju apartemen Beth yang tentu saja sangat berada di zona bahaya dan mereka dilarang untuk pergi ke sana. Tapi tiba-tiba Marlena terlihat sangat pucat hingga seorang dokter berteriak mengetahui bahwa Marlena telah tergigit oleh monster itu. Di sanalah Marlena dibawa ke sebuah ruangan isolasi, lalu Marlena meninggal di sana. Hart, Lily, dan Rob semakin terpukul. Hingga ada seorang tentara yang mau membantu mereka dengan menunjukkan jalan cepat menuju apartemen Beth. Namun, Rob dan kawan-kawan harus segera kembali sebelum jam 6 pagi karena harus mengejar helikopter penjemputan terakhir. Di perjalanan, Rob kembali menegaskan bahwa ia tidak apa-apa jika harus menjemput Beth sendirian. Namun, Lily dan Hart tetap ingin bersama Rob. Dan beberapa waktu kemudian, di sanalah terlihat apartemen Beth yang telah miring dan tengah menyender ke bangunan sebelahnya.
Untuk menuju kamar bed yang cukup tinggi itu, Rob dan kawan-kawan harus melalui bangunan yang masih berdiri di dekat apartemen bed. Dan tentu saja lift di bangunan tersebut tidak bisa berfungsi hingga Rob, Lily, dan Hart harus melalui tangga darurat. Unless they're like in on it. Jesus. Entah singkat waktu atau panjang waktu kemudian, mereka telah tiba di lantai 47 dan tentu saja mulai kelelahan. Hingga tibalah mereka di lantai 59, di mana mereka bisa masuk untuk menyeberang ke apartemen bed. Oh, Jesus. We can hit this one. We can do Okay. it. I'll go first. Oh, I don't know. Lily, I'm Lily, sorry. it's a straight shot. Dengan ketakutan, Rob, Lily, dan Hart harus berjalan di bangunan apartemen miring itu. Bahkan Hart sudah menyampaikan pesan-pesan terakhirnya di kamera itu jikalau terjadi sesuatu. Sekarang mereka bertiga telah tiba di apartemen bed di mana Rob mendobrak pintu kamar bed. Dan di sanalah terlihat bed terjebak, di mana di bagian dada atasnya tertusuk besi beton apartemennya. Mau tak mau, Rob, Lily, dan Hart harus mencabut tubuh bed dari besi beton itu. Hingga terdengar jeritan yang amat sangat sakit dari bed. Okay, here we go. If we all just lift. Hold on. 2, 3. Beberapa jet tempur pun mulai berterbangan di sekitar apartemen, yang dimana mereka harus segera pergi karena si monster raksasa itu juga tak jauh dari bangunan apartemen bed. Singkat waktu setelah menuruni tangga lagi, tibalah Rob, Beth, Lily, dan Hart di jalanan. Di tengah pertempuran para tentara melawan monster raksasa itu, sampailah mereka berempat di tempat helikopter penjemputan. Di sana Lily telah berangkat duluan, lalu Rob, Beth, dan Hart menaiki helikopter berikutnya. Setelah mulai mengudara, Rob, Beth, dan Hart bisa melihat monster itu dengan jelas dari atas. Hingga serangan bom pun bertubi-tubi menyerang si monster. Dikira sang monster sudah dikalahkan, tapi tiba-tiba That's what I'm talking about. ya, monster raksasa tersebut melompat dan menyerang helikopter yang ditumpangi Rob, Beth, dan Hart. Hingga helikopter oleng lalu terjatuh. Beberapa saat kemudian, keajaiban terjadi, di mana saat pilot helikopter meninggal, Rob, Beth, dan Hart masih selamat. Setelah berhasil keluar dari helikopter dan akan kembali menjauhi kota, Hart kembali untuk mengambil kameranya. Namun si monster tiba-tiba muncul, di mana wajah seram si monster itu tertangkap jelas di kamera milik Hart. Namun Hart harus meninggal karena sebagian tubuhnya dimakan oleh sang monster. Setelah sang monster pergi, Rob yang tahu kamera Hart masih berfungsi mengambil kamera tersebut lalu kembali Setelah sang monster pergi, Rob yang tahu kamera Hart masih berfungsi mengambil kamera tersebut lalu kembali berlari bersama Beth dan bersembunyi di bawah sebuah jembatan kecil. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka, di tengah ketakutan dan suara-suara peperangan antara para tentara melawan si monster, Rob dan Beth mulai memberikan pesan-pesan terakhir mereka di kamera tersebut. Hingga tiba-tiba Me, guys, look at me. Look at me.